Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Al Khair English and Arabic community. Now we are preparing to go to Malina again for religious tour. I'm with Pak Bambang, Ismail Asnawi. I'm Nur Sultan. We hope we'll have a good journey and see you in Batu Lapis Malina. Destinasi kami kali ini adalah Lembah Batu Lapis yang terletak sekitar 6 km arah timur dari pusat. Tempat ini biasa kami kunjungi sejak 16 tahun terakhir ini, terutama untuk wisata plus pembelajaran agama, khususnya pelatihan spiritual baik di dalam masjid maupun di alam terbuka. Tempat ini terletak di kaki bukit dengan pemandangan terbuka indah berhawa sejuk. Di bagian bawah mengalir sungai, sehingga kami menyebutnya gambaran surga, jannatin tatri min tahtihal anhar. Sampai-sampai ada ungkapan, sebelum ke surga singgah dulu di Batu Lapis. Kami tiba di Batu Lapis di ujung senja, disambut oleh Profesor Andi Husni Tandra, pemilik villa yang mengundang kami. Kami duduk di teras sambil menikmati pemandangan indah di sekitar villa, dan di seberang sana nampak bukit dan gunung berlapis-lapis. Suasana semakin nikmat dengan hidangan pisang goreng, teh, dan kopi panas. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ada apa-apa? Iya, that's good. Jamila, sini ke dulu sebentar. Mungkin satu waktu terekam itu bau barangkali. Iya, Teknologi itu teknologi sekarang kan begitu, sensasi. sensasi ya. Jadi bergerak tanpa dulu apa semua. Iya. Ya, itu masa depan video gitu. Malam hari, kegelapan menutupi kaki bukit Batu Lapis. Suasana sunyi senyap, kecuali desiran angin malam dan hujan rintik-rintik, diselingi suara makhluk-makhluk malam. Ada langkah-langkah menuju masjid, menembus kegelapan malam dalam cuaca sangat dingin. Ini adalah bagian wisata religi, latihan spiritual. Jika sanggup melakukan berjalan kaki menuju masjid di malam gelap dan dingin untuk salat tahajud, maka akan mudah melakukannya saat berada di rumah sendiri. Salat tahajud dipimpin oleh Haji Muhammad Nasir. Kunjungan ke Batu Lapis kali ini merupakan pula reuni pertemuan dengan guru salat khusus kami beberapa tahun lalu, Haji Abdul Aziz. Saat ini ia membawakan materi tentang hakikat zikrullah dan bagaimana mengenal Allah. Kalau ada masalah, Rasulullah itu bukan Rasulullah, siapa namanya, saya Abu Hurairah masuk ke pasar. Ke pasar kan mau belanja, beli. Aku kok tidak melihat orang di sini, karena lagi asik sama Tuhannya. Kenapa? Ya Allah, saya terkejut, oh ya, dia baru bilang apa? Saya asiknya dia ingin selalu ingat Tuhannya. Bisa nggak kita kayak begitu? Kenapa nggak bisa? Rasulullah itu semua ini adalah manusia juga biasa. Itu baiknya yang mas. Bimbingan diselingi dengan diskusi dan respon dari jemaah. Saya dizolimi nih.
Terus kita mengarah tadi ke penjelasan itu kita harus sabar apa segala macam. Nah, bagaimana ini? Karena ada juga orang memang luar biasa caranya mensalimi orang. Jadi Sikap kita bagaimana? Oke, ya makanya ini kan tunjukin tadi ya kan. Oke, kalau kita melihat orang yang marah sama kita, makanya kalau apa bahasa suatu kejahatan, kita lupa. Kok boleh membalasnya? Kan boleh. Balas suatu kejahatan tidak lupa. Kalau dipukul lagi. Tapi betul apa? Maka bangsa memaafkan dan berbuat baik kepada orang. Maka pahalanya aku yang tanggung. Kenapa? Karena yang kenapa pahalanya Allah yang tanggung dari Allah kenapa? Karena yang mengilhamkan dia untuk marah-marah sama kita, dia juga. Jadi begini saya bantu. Begini. Jadi kalau kau mau mendapat pahala ya kau harus itu. Tapi kalau kau mau melawan boleh juga. Boleh juga. Nah, masalahnya kalau tapi kau tidak dapat pahala. Intinya si manusia gitu. Ini kan itu dijadikan. Engkau akan dapat. Memang pekerjaan yang paling berat itu adalah memaafkan orang yang menzalimi kita. Tidak ada pekerjaan yang paling berat. Tapi kalau kau bisa itu, kau akan diberikan dan digantikan oleh Tuhan yang berlipat ganda. Berkaitan dengan akhlak mulia, Profesor Andi Usnitandra mengemukakan. Jadi kalau orang menjadi dokter, sebenarnya bukan IQ-nya yang penting, EQ-nya yang penting. Oh ya, bukan EQ. EQ, tidak ada gunanya orang pintar tapi EQ-nya jelek. Karena dokter itu harus punya empati. Begitu melihat pasien, waduh kasihan ya orang. Empati itu artinya merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu. Iya. Jadi dia kepingin menolong orang. Bukan karena cari uang. Kepeduliannya tinggi. Jadi empati yang penting. Kalau ini hitung-hitung, hafal-hafalan semua, ya, gejala dari satu penyakit yang sekarang itu tidak perlu kita hafal karena ada komputer, tidak perlu lagi. Jadi orang menjadi dokter sekarang gampang. Sudah ada. Dan itu akan menjadi rusak kalau EQ-nya jelek. Saya Profesor Bro pernah cerita dulu jadi dokter, Iya. nyata apa pelajaran kedokteran sampai Materi bimbingan lebih lengkap disajikan dalam episode terpisah. Pelajaran dan bimbingan spiritual berakhir di sore hari. Pada hari kedua kami berada di Batu Lapis. Kesan dari anggota Al-Khair dan tuan rumah. First of all, I would like to express my thanks to Prof. Andi Usnitandra who invite me or call me to attend one presentation. It's very good presentation for me. It take place in Batu Lapis village, Malino, Goa Regency. This place is very interesting because it's a part of beautiful views with the mountains and the rice field. So it is very interesting. Therefore, some people said it is suitable to call this place is a center of Islamic teaching, Kenya. So the presentation is delivered by Ustaz Aziz. The topic is Sufism, and for me, this material is very interesting for me because it is a new one I get as long as my life. But as a Muslim, actually, I have already applied in my life as taught by great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. This presentation is very interesting for the participant because beside Ustaz Aziz is presenting by visual, also while he
give information, some participant can disturb by question, and Mr. Aziz is very happy to answer the questions. Of course, I would like to give impression that the most important to learn about Islam is practicing. So, in case of this presentation, I would like to give what we call it appreciation to Prof. Andi Husni Tandra as a host of this presentation because he has already prepared the necessary facilities, for instance, accommodation, consumption, and also presentation equipment. So the participants are very happy in this case because they enjoy this presentation, and most of them are happy because they are in the condition of friendship and brotherhood. Yeah. So that's all. See you next time. Today, we are very happy because we have done a very good seminar, how to know God. This is very, very rare event that we have done with cooperation with the Al Khairat community, Arabic and English. So I do hope this kind of meeting can be done again in the future with the different topic and how to be a good relation to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك